Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dimana disusun oleh 6 orang. Yang pertama Hart Prestina, yang kedua Naila Salsabila, yang ketiga Rodanto Rizky, dan yang keempat Azrahani Fatuzara, yang kelima Reza Nur Hafiz, dan yang keenam James Pranata. Pada kesempatan kali ini kami membahas mengenai bab 3 yaitu medan magnet. Pada bab 3 yang membahas mengenai medan magnet ini memiliki 3 subbab penting, yaitu yang pertama, gejala kemagnetan, yang kedua, hukum-hukum kemagnetan, dan yang ketiga, kuat medan magnet. Nah, pembahasan pertama mengenai gejala kemagnetan. Definisi magnet. Magnet adalah logam ataupun batuan yang dapat menarik benda-benda yang mengandung besi, baja, nikel, kobalt, maupun campuran logam tersebut. Kemagnetan adalah suatu sifat zat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub tidak senama ataupun senama. Ciri-ciri magnet. Magnet dapat menempel pada besi dan beberapa logam lainnya. Benda-benda seperti besi, baja, nikel, dan kobalt disebut benda magnet. Benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet disebut ferromagnetik, sedangkan benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan benda yang tidak ditarik oleh magnet disebut paramagnetik. Benda yang ditolak oleh magnet meskipun benda itu bukan magnet disebut dia magnetik, seperti seng ataupun bismut. Jadi, benda magnet disebut juga ferromagnetik, sedangkan benda bukan magnet mencakup paramagnetik dan dia magnetik. Jenis-jenis magnet. Magnet terdiri atas beberapa jenis. Berdasarkan bentuknya, magnet dibedakan atas magnet batuan, magnet silinder, magnet magnet padam, dan magnet jarum. Mempunyai 2 buah kutub yang disebut kutub magnet. Kutub-kutub ini dinamakan kutub utara yang berwarna merah dan kutub selatan yang berwarna biru. Yang kedua, hukum-hukum kemagnetan. A. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam magnetik. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Besar gaya Lorentz dapat ditentukan dengan rumus F sama dengan bilangan sin theta. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton, B sama dengan kuat medan magnet, satuannya Tesla, I sama dengan kuat arus listrik yang satuannya ampere, L sama dengan panjang kawat penghantar, satuannya meter, theta sama dengan besaran sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik ataupun I dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, maka jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz ataupun F. B. Hukum Faraday. Michael Faraday adalah seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris. Secara eksperimen, Faraday menemukan bahwa benda potensial dapat dihasilkan pada ujung-ujung penghantar ataupun kumparan dengan memberikan perubahan fluks mengetik. Jadi, hukum Faraday merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Michael Faraday tentang analisa pada induksi magnet yang terjadi di sekitar kawat berarus listrik, dan sebaliknya, induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Hasil eksperimennya dirumuskan sebagai berikut. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar ataupun kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks mengetik yang dilengkapi oleh loop penghantar ataupun kumparan tersebut. Dari rumus di atas dapat dituliskan menjadi persamaan seperti di bawah. Perbandingannya adalah jumlah lilitannya. Rumus dari percobaan Faraday adalah rumus GGL induksi. E sama dengan minus N delta O per delta T, di mana E sama dengan GGL induksi yang satuannya volt, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, delta jumlah fluks mengetik yang satuannya Weber, dan delta T adalah selang waktu yang satuannya sekon. Tanda negatif artinya penandaan arah gaya listrik GGL induksi. C. Hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya induksi magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus listrik adalah: pertama, berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Yang kedua, berbanding lurus dengan sinus sudut yang dibentuk oleh arah arus dengan garis hubung dari suatu titik ke kawat penghantar. Ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik itu ke kawat penghantar. Pada saat Hans Christian Ørsted mengatakan percobaan untuk mengamati hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan, ia belum sampai menghitung besarnya kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus.
D. Hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan hukum fisika yang memberikan pernyataan tentang GGL, gaya gerak listrik induksi. Hukum Lenz memberikan penjelasan tentang arah arus induksi yang terjadi karena terjadinya GGL induksi tersebut. Hukum Lenz ditemukan oleh ilmuwan fisika Friedrich Lenz pada tahun 1834. Pernyataan hukum Lenz, jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, ataupun arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Ilmuwan mengatakan bahwa ruang di sekitar kawat berarus listrik berubah menjadi medan magnetik. Arah arus listrik menimbulkan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Contoh soal, suatu kawat berarus listrik 10A dengan arah ke atas berada dalam medan magnetik 0,5 T dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika panjang kawat 5 meter, tentukan besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat. Penyelesaiannya, diketahui I sama dengan 10A, B sama dengan 0,5 T, A sama dengan 30 derajat, I sama dengan 5 meter. Ditanya F sama dengan, kita masukkan rumusnya, F sama dengan I dikali B dikali sin A. Sama dengan, kita masukkan nilainya 0,5 dikali 10 dikali 5 dikali sin 30 derajat. F sama dengan 25 dikali setengah sama dengan 12,5 Newton. Nah, itulah hasilnya 12,5 Newton. 3. Kuat medan magnet. Rumus besar medan magnet adalah B sama dengan μ0 dikali I per 2VR. Rumus besar arus listrik adalah I sama dengan B dikali 2VR per μ0. Dimana B sama dengan besar medan magnet P yang satuannya T, μ0 sama dengan konstanta permeabilitas yang satuannya 4V dikali 10 pangkat minus 7 Tm per A. I sama dengan arus listrik yang satuannya ampere. R sama dengan jarak dari kabel, satuannya M atau meter. Contoh soal, seulas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 4 ampere seperti gambar berikut. Tentukan A, kuat medan magnet di titik A, B, kuat medan magnet di titik B, C, arah medan magnet di titik A, D, arah medan magnet di titik B. Penyelesaian, A, kuat medan magnet di titik A. B sama dengan μ0 dikali I per 2VR. B sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7 dikali 4 per 2 dikali V pangkat 2. B sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 7 T. Itulah hasil yang A. Dan yang B, kuat medan magnet di titik B. B sama dengan μ0 dikali I di per 2VR. B sama dengan 4V dikali 10 pangkat minus 7 dikali 4 per 2 V1. B sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 7T. Nah, itulah hasil yang B. Sekarang yang C, arah medan magnet di titik A. Pada soal yang menayangkan arah dapat digunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari diasumsikan sebagai arus dan 4 jari lainnya sebagai medan magnet dengan posisi menggenggam kawat di titik A. Sehingga arah medan magnet pada titik A ialah keluar atau mendekati pembaca. Itulah yang C, dan yang D terakhir adalah arah medan magnet di titik B. Pada soal yang menayangkan arah dapat digunakan aturan tangan kanan, di mana ibu jari diasumsikan sebagai arus dan 4 jari lainnya sebagai medan magnet dengan posisi menggenggam kawat di titik B. Sehingga arah medan magnet pada titik B ialah ke dalam atau menjauhi pembaca. Sekian dari kami, terima kasih.